Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan para calon mahasiswa Indonesia tahun 2024. Teman-teman sekalian, saya akan mengupas seleksi jalur mandiri ya di ITS, Institut Teknologi 10 November, Surabaya. Ada hal yang cukup menarik yang ditampilkan di ITS untuk jalur mandiri tahun ini, yaitu ada mandiri beasiswa. Tapi secara umum ini ya, akan kita kupas secara detail ya. Ada varian apa saja ya di jalur mandirinya ITS. Seleksi mandiri ITS 2024 itu ada tiga ya. Seleksi mandiri beasiswa, seleksi mandiri umum, dan seleksi mandiri kemitraan. Kita akan kupas satu-satu ya. Kira-kira apa perbedaan masing-masing jenis seleksi mandiri ini, dan saya yakin pasti setiap item menawarkan sesuatu yang berbeda, dan ini patut untuk kita telusuri ya. Kira-kira apa keunggulan dari masing-masing seleksi mandiri. Yang pertama, seleksi mandiri beasiswa. Dengan kata-kata beasiswa ini menjadi pertanda bahwasanya ini seleksi mandiri yang agak berpihak pada anak-anak yang punya prestasi dan juga secara ekonomi kurang beruntung. Daya tampungnya, jadi daya tampung mandirinya ITS itu 50% ya. Jadi penjumlahan dari jalur prestasi dan jalur UTBK di sini kelihatan sekali ya. Banyak sekali, ada yang sampai 100, 90, 85, 120 ya, elektro 120, kemudian teknik komputer, informatika ini sangat besar sekali. Saya kira untuk daya tampung totalnya ini 2.817 ya, karena memang kuotanya 50%. Kemudian untuk keketatan ya, ini menjadi salah satu cara kita untuk strategi memilih prodi ya. Di layar ini yang sangat tinggi di statistika ya, sangat tinggi, yang lainnya sedang, kemudian kimia ini tinggi, kemudian analitik dan instrumentasi kimia ini rendah. Nah, dengan adanya data ini, nanti teman-teman bisa memilah peluang lolosnya itu seberapa ya. Kalau sudah ada tanda sangat tinggi ini berarti memang peluangnya kecil, dan teman-teman nanti bisa menimbang-nimbang kira-kira apakah saya terus apa itu berkompetisi di prodi-prodi yang memang persaingan sangat tinggi, ini PWK, teknik industri, teknik material ini sangat tinggi. Yang rendah ini sistem perkapalan. Kemudian yang tinggi dari elektro, biomedik ini tinggi, sangat tinggi adalah informatika, sistem informasi, ini memang banyak diminati oleh para calon mahasiswa. Teknologi kedokteran ya, baru dibuka tahun ini, memang keketatan yang tinggi. Nah yang lainnya sedang ya, tinggi. Teknik sipil, ini D4 ya, oh vokasi ya, vokasi yang paling tinggi, teknik sipil. Kemudian persyaratannya, kita lihat ya persyaratannya: membuat akun di My ITS Admission, kemudian WNI, lulusan SMA. Oh ini bisa 3 tahun ya, bisa tahun 2024, 2023, 2022, usia maksimal 25 tahun, tidak diterima di SNBP pasti ya. Kemudian memenuhi persyaratan lain. Nah ini persyaratan lain. Khusus peminat prodi S1 desain produk ya, ini ada portofolio ya. Ada portofolio atau bukti karya yang harus diunggah. Nah, yang paling penting ini yang membedakan dengan jalur yang lain ya. Ketentuan prestasi seleksi mandiri beasiswa. Pendaftar seleksi mandiri beasiswa wajib melampirkan minimal satu prestasi dalam proses pendaftaran, minimal satu dari kriteria pilihan prestasi. Satu, juara tingkat provinsi, nasional, dan internasional. Ini untuk kategori Olimpiade Sains, lomba kompetisi siswa ini untuk SMK, biasanya kemudian kejuaraan olahraga, kompetisi seni dan desain, lomba karya tulis ilmiah. Kemudian bisa juga nanti kategori penghafal kitab suci atau kategori organisasi ya, sebagai badan ngurus harian, ketua, wakil, sekretaris, dan bendahara. Semua prestasi yang diunggah harus dilampiri bukti prestasi, yakni sertifikat, piagam penghargaan, surat keterangan, atau surat rekomendasi dari kepala sekolah. Template surat rekomendasi terbaru dapat diunduh. Nah, nanti ada link unduhan. Prestasi yang diunggah adalah
prestasi individual atau tim dengan maksimal anggota tim 2 orang. Nah, ini perlu dicatat kalau nanti teman-teman melampirkan sertifikat lomba karya ilmiah misalnya, itu yang anggota timnya itu 2 orang. Ketentuan prodi yang bisa dipilih oleh jalur seleksi mandiri beasiswa, setiap siswa dapat memilih maksimal 2 prodi ya. Kemudian urutannya menyatakan prioritas, eh, pilihan disarankan bersesuaian dengan mata pelajaran yang pernah ditempuh di SMA. Misalnya anak IPA pilih yang Saintek, yang Sosum pilih yang Sosum gitu ya. Nah, ini prodi-prodinya saya kira sudah umum ya, dapat diketahui di ITS. Kemudian mekanisme, ini standar ya, nanti apa itu buat akun, melakukan mekanisme pembayaran dan seterusnya. Nah, ini pendaftaran. Seleksi mandiri beasiswa itu ada biaya pendaftarannya 250.000. Kemudian bagi pendaftar baru membuat akun, nanti ada NIK, kemudian foto, scan kartu identitas, kemudian foto diri ya, dan baru bisa login. Nah, ini melakukan pendaftaran seleksi mandiri beasiswa. Untuk melakukan pendaftaran secara online, calon peserta harus menyiapkan nilai rapor semester 1 sampai 6. Untuk seleksi mandiri beasiswa cukup sampai semester 5 jika belum ada nilai rapor semester 6. Bagi pendaftar dari SMK berkurikulum 4 tahun, isi sampai semester 7 jika belum ada nilai rapor semester 8. Nilai rapor yang diunggah adalah nilai pengetahuan kecuali mata pelajaran produktif pada SMK. Nilai matematika yang dipakai adalah matematika peminatan bagi pendaftar dari IPA dan matematika umum bagi pendaftar dari selain IPA. Peserta dari sekolah menggunakan kurikulum Merdeka dapat memilih jurusan kurikulum Merdeka pada isian tab menu pendidikan dan mengisi nilai sesuai mata pelajaran yang dimiliki. Mata pelajaran yang tidak diambil pada semester terkait dapat dibiarkan kosong. Bukti prestasi berupa sertifikat, piagam atau surat rekomendasi sekolah, kemudian surat rekomendasi dari eh, kepala sekolah sebagai bukti pendukung prestasi peringkat siswa, kemudian pengalaman organisasi siswa, dan atau prestasi lain yang belum ada sertifikatnya. Kemudian ada motivation letter ya, deskripsi diri, kemudian portofolio desain bagi prodi-prodi tertentu. Kemudian pengisian formulir, pemilihan prodi setelah dipastikan benar, kemudian melakukan pembayaran. Ini terkait dengan pendaftaran. Nah, biaya pendidikan, nah ini istimewanya ya, karena ini adalah seleksi mandiri beasiswa. eh, Biaya pendidikan mahasiswa baru yang diterima melalui seleksi mandiri beasiswa menggunakan satu komponen biaya, yaitu uang kuliah tunggal tanpa iuran pengembangan institusi atau uang gedung atau uang pembangunan. Jadi karena ini adalah mandiri beasiswa, maka hanya UKT saja. Dan UKT-nya sama dengan UKT yang jalur SNBP atau SNBT ya. Jadi ini seleksi mandirinya ITS yang mirip dengan seleksi nasional. Jadi tidak ada uang gedung, UKT-nya bervariasi dari UKT 1 sampai UKT 7, minimal 500 sampai 7,5. Nah, ini nanti berdasarkan kemampuan ekonomi calon keluarga, jadi kemampuan ekonomi orang tua mahasiswa. Nah, ini UKT-nya berkisar 500 sampai 7,5. Nah, ini saya kira ini yang sangat menggembirakan ya dari ITS, padahal ini mandiri, tapi ITS menggunakan format mandiri beasiswa, artinya jalur mandiri yang bisa diperebutkan oleh calon mahasiswa yang punya prestasi atau organisasi dengan beban biaya yang sama dengan jalur nasional. Dan ada beasiswa ya di apa itu di ITS, jadwalnya pendaftaran 23 April sampai 31 Mei. Masih ada waktu yang cukup panjang, sekitar 2 pekanan ya untuk pendaftaran. Pengumuman 15 Juni 2024. Nah, ini terkait dengan mandiri beasiswa. Jadi ada syarat prestasi sertifikat dan juga nilai rapor. Yang berikutnya, yang kedua ya, mandiri umum. Di ITS ada yang kedua adalah mandiri umum 2024.
Daya tampungnya sama ya dengan yang mandiri beasiswa 50%. Kemudian keketatannya ini kalau yang em, mandiri sorry mandiri yang umum itu berbeda ya. Ini yang tahun lalu hampir sedang rendah, yang tinggi itu teknik mesin, kemudian teknik industri, kemudian yang lainnya rendah ya, teknik elektro tinggi, informatika, sistem informasi ini juga banyak peminat, teknologi kedokteran sama S1 kedokteran juga banyak peminatnya, Menbis juga banyak peminatnya. Kemudian persyaratan hampir mirip dengan yang beasiswa ya, cuman ada beberapa tambahan karena mandiri umum itu harus ada tesnya lah ini ya. Ketentuan TKA seleksi mandiri ITS. Jadi informasi pelaksanaan tes kemampuan akademik itu nanti bisa diakses di laman ini. Jadi ada tesnya ya, ada tes. Kalau yang beasiswa tanpa tes, kalau yang mandiri umum ada tes. Ketentuan prodinya, lah ini. Kalau tadi yang beasiswa atau mandiri beasiswa itu hanya dua, tapi yang mandiri umum itu boleh memilih empat prodi. Dua prodi akademik, dua prodi vokasi. Nah, ini bedanya dengan yang mandiri beasiswa. Mekanismenya hampir mirip. Seleksi mandiri umum dibuka dalam dua skema. Seleksi mandiri umum dengan UTBK dan rapor, dan seleksi mandiri umum dengan TKA dan rapor. Nah, ini bedanya. Seleksi mandiri umum itu bisa menggunakan nilai UTBK dan rapor, bisa juga tes mandirinya ITS dan rapor. Seleksi mandiri umum merupakan penjaringan mahasiswa baru dan mempertimbangkan nilai akademik dari ujian tulis UTBK SNBT atau TKA SMITS. Jadi nanti skornya UTBK bisa dipakai plus rapor. Jika tidak punya skor UTBK, bisa ikut tes apa itu seleksi TKA-nya ITS. Pendaftaran yang mandiri umum UTBK yang menggunakan nilai UTBK biaya pendaftaran 250, yang mandiri umumnya ITS juga sama, formulanya 250. Kemudian persyaratan umumnya hampir sama, nanti bisa ditelusuri lebih lanjut. Biaya pendidikan, ini yang bedakan ya, kan ini mandiri umum, jadi ada UKT, ada IP, iuran pengembangan institusi. Nah, pembayaran IP itu bisa diangsur ya, ada IP awal pada saat daftar ulang, jadi ada IP semester, jadi tidak langsung dibayarkan di muka. Untuk UKT-nya pun berbeda dengan yang seleksi nasional atau yang mandiri beasiswa. Jadi UKT-nya minimal itu UKT kelompok 7, 7, 8, 9 ya. Jadi memang ini kelas atas ya, karena memang calon mandiri. Jadi minimal 7,5, maksimal 12,5. Mungkin prodi tertentu berbeda, misalnya S1 kedokteran minimal 20 juta sampai 30 juta. Tapi ini kelihatan, nah untuk IP-nya, ini UKT-nya ya, UKT-nya UKT 789 minimal 7,5 maksimal 12,5. Kemudian kalau untuk IP-nya, iuran pembangunan institusi itu minimal 40, kemudian maksimal ada yang 50, ada yang 60, ada yang 100. Ini melihat keketatan atau melihat akreditasi prodi ya, dan juga mungkin prodi-prodi yang unggulan ya. Tapi ini kelihatan minimal 40 sampai ada yang 100, 250. Nah, ini untuk kedokteran itu 250. Ini memang sangat-sangat berbeda. Ada yang 100, bisa DKV, Menbis ini 100. Nah, ini yang membedakan mandiri umum dengan mandiri beasiswa. Nah, depan di ITS juga ada beasiswa, ada dari kementerian, ada pemerintah daerah, BUMN, swasta, yayasan, atau dari alumni. Jadwal pendaftarannya, pendaftaran 28 Mei. Berarti ini belum dibuka ya. Baru dibuka 28 Mei sampai 16 Juni. Kalau yang beasiswa tadi sudah buka terakhir 30 Mei. Ini baru dibuka 28 Mei sampai 16 Juni. Kemudian yang menggunakan jalur tes kompetensinya ITS itu tesnya 22, 23 Juni. Kemudian ada khusus tes yang di luar Surabaya itu 22 Juni. Pengumuman itu tanggal 2 Juli. Nah, ini seleksi mandiri umumnya ITS.
ada UKT, UKT 7 sampai 9 ya. Kemudian ada IP ya dia. Yang ketiga ada seleksi mandiri kemitraan. Seleksi mandiri kemitraan ini memang berbeda dengan seleksi mandiri yang sebelumnya. Secara daya tampung hampir sama, keketatan ini memang agak berbeda ya karena memang tidak banyak yang memilih menggunakan jalur kemitraan karena ada persyaratan khusus ya. Kemudian persyaratannya ini eh, ternyata dia harus mengikuti UTBK atau mengikuti eh, tes akademiknya ITS. Jadi walaupun kemitraan tapi harus tetap ikut UTBK atau kalau tidak ikut UTBK harus ada tes akademiknya dari ITS. Persyaratan lain hampir sama ya dengan yang mandiri umum ya memilih prodi maksimal 4. Kemudian nah ini instansi mitra ya. eh, Pendaftarnya akan mendaftar melalui seleksi mandiri kemitraan berlaku ketentuan sebagaimana tertera dalam tab mekanisme pendaftaran yang pendaftar yang namanya tidak masuk dalam daftar peserta yang direkomendasikan instansi mitra tidak dianggap sebagai peserta seleksi mandiri kemitraan. Nah, daftar mitra itu akan selalu diupdate, nanti akan muncul mitra-mitra dan juga nama yang diinputkan di mitra itu nanti akan menjadi peserta seleksi mandiri kemitraan. Nanti di mekanisme ini ya, eh, jadi dia harus berkolaborasi dengan mitra yang diakui oleh ITS, baru nanti dianggap sebagai peserta. Instansi ini ya, pendaftar adalah utusan instansi mitra bisa dari anak instansi mitra yang tercantum dalam daftar mitra ITS. Mitra ITS adalah mitra yang telah melakukan kerjasama dengan ITS yang ditandai dengan adanya perjanjian kerjasama seleksi mandiri kemitraan antara mitra dengan ITS. Kemudian untuk pendaftarannya sama ya, yang jalur UTBK 250, yang jalur tes akademiknya ITS itu 250 juga. Nah ini biaya pendidikan, kalau hampir sama dengan yang mandiri umum ya, ada UKT, ada IP. UKT-nya UKT 7 sampai 9, IP-nya juga sama dengan yang mandiri umum. Kemudian jadwal pendaftarannya ini 28 Mei dan 16 Juni sama dengan yang mandiri umum. Baik, mungkin ini informasi terkait seleksi mandiri kemitraan ITS dan juga seleksi mandiri umum dan beasiswa. Semoga bermanfaat. Tetap semangat. Sampai ketemu di video berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.